Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tentang cerita horor, teman-teman ya. Tapi sebelum kita membahas, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng supaya kalian tahu notifikasi dari Bos JP. Ya, Bos JP upload video, teman-teman. Oke, supaya tidak lama-lama, kita akan membahas hari ini adalah judulnya dulu, teman-teman ya. Judulnya Hantu Rumah Sakit. Supaya tidak lama-lama, kita langsung saja mulai ke topik ceritanya. Juli 2015, malam itu aku baru pulang dari Jogja. Sebuah perjalanan study tour dari kampus selama 5 hari menggunakan bis bersama teman-teman sekelasku. Semenjak perjalanan pulang, tadi entah mengapa aku sudah merasa tidak enak. Terasa lemas sekali badan ini. Singkat cerita, sesampainya aku di rumah, badan ini semakin tak karuan. Aku muntah dan lemas sekali. Esok harinya aku dibawa ke dokter oleh ibuku. Dan hasil pemeriksaan dokter mengatakan kalau aku sakit gejala tifus. Dokter menyarankanku untuk dibawa ke rumah sakit untuk dirawat inap. Aku menolak karena saat itu di kampus sudah masuk masa bimbingan sebelum KKN. Aku gak mau kalau gak ikut bimbingan sama dosen pembimbing. Karena waktu KKN tinggal 2 minggu lagi, saat itu rencananya kami ditempatkan KKN di daerah Purwakarta. Namun karena kondisi tubuh saya yang semakin lemas dan drop, akhirnya ibuku membawaku ke rumah sakit. Salah satu rumah sakit di sekitar Bandung Utara. Rumah sakit yang tak asing bagiku karena sejak kecil aku sudah sering dirawat di rumah sakit ini. Tepatnya sekitar jam 11 malam aku dan ibuku tiba di rumah sakit ini. Malam itu entah mengapa terasa begitu sangat dingin. Situasi di IGD pun sangat sepi. Hanya ada 1 orang dokter dan 3 orang suster yang salah satunya adalah Suster Rina. Suster yang sering kujumpai jika aku berobat atau dirawat di rumah sakit ini. Selain itu, ada 1 orang pasien laki-laki yang tidur di kasur paling ujung sebelah kanan. Kulihat usianya tak jauh dariku, mungkin seumuran denganku. Sedangkan aku ditidurkan di kasur dekat pintu masuk IGD. Setelah diperiksa oleh dokter, aku menunggu ibuku yang sedang mengurusi pendaftaran rawat inap. Cukup lama aku menunggu. Sambil menunggu aku melihat pasien laki-laki tadi terus-menerus batuk. Namun tidak ada satupun suster yang datang menghampiri dia. Bahkan aku lihat tidak ada keluarganya yang menungguinya. Lama aku menunggu ibuku kembali sampai ketiduran. Kaget aku terbangun karena tiba-tiba aku akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Aku melihat jam saat itu sekitar jam 2 malam. Sebelum keluar ruangan IGD, sempat ku tengok ke arah pojok ruangan untuk melihat pasien laki-laki tadi. Namun aku tak melihatnya ada di sana. Mungkin sudah masuk ruang rawat inap duluan, pikirku saat itu. Sampailah aku di ruangan rawat inap, sebuah ruangan kelas 2 yang berisi 3 kasur untuk pasien, ruang tunggu, keluarga, dan 1 kamar mandi. Lagi-lagi aku menempati kasur dekat pintu masuk. Saat itu sangat sepi karena pasien di kasur sebelahku yang tengah dan yang ujung sudah pada tidur, pikirku. Tak lama aku pun tidur bersama ibuku di sebelahku. Sekitar jam 4 subuh ku terbangun karena mendengar suara batuk laki-laki. Suara yang tak asing bagiku. Sepertinya aku pernah mendengar suara ini. Suara batuk yang keras dan terus-menerus. Itu membuatku teringat kepada seorang pasien laki-laki di ruangan IGD tadi. Aku pun berpikir mungkin itu dia yang ku dengar dari arah kasur paling ujung. Tak lama suara azan subuh pun berkumandang. Bertepatan dengan hilangnya suara batuk-batuk laki-laki tersebut. Mungkin dia sudah tertidur, pikirku. Ibuku pun bangun.
dan ke kamar mandi lalu salat subuh. Sedangkan aku tidak bisa tidur kembali karena terus-menerus muntah. Oh ya, posisi tempat tidur di ruanganku ini berjajar 3 kasur. Kasur pertama dekat pintu masuk ditempati olehku. Ada kasur di tengah kosong dan kasur paling ujung yang ditempati laki-laki itu. Di depannya ada ruangan yang berisikan kursi-kursi untuk para keluarga penjaga pasien. Terus di seberang kasur, tepatnya di tengah-tengah ada kamar mandi. Jadi dari arah tempat tidurku bisa melihat dengan jelas ke arah pintu kamar mandi. Tiap malam aku selalu terbangun dari tidurku karena mendengar suara batuk-batuk dari laki-laki itu. Aku gak berani ngebangun ibuku untuk menemaniku malam itu. Anehnya, suara batuk itu selalu terdengar kalau malam hari saja. Tapi ketika siang hari aku tidak mendengar suara batuk-batuk itu. Sempat kutanyakan ke ibuku tentang pasien laki-laki di kasur ujung itu. Namun ibuku tak menjawabnya, malah menyuruhku untuk fokus istirahat dan tidur agar cepat sembuh. Di malam ketiga, seperti biasa, sekitar jam 2 malam aku terbangun dari tidurku. Lagi-lagi aku mendengar suara batuk-batuk itu lagi. Semakin kencang, rasanya aku ingin membangunkan ibuku atau memanggil suster untuk menegur laki-laki itu. Tak lama aku mendengar ada yang membuka pintu kamar mandi. Sontak aku langsung melihat ke arah kamar mandi dan melihat ada sosok laki-laki yang pernah kulihat di IGD waktu itu memasuki kamar mandiku. Kulihat dari samping mukanya yang pucat dan menunduk saat masuk ke kamar mandi. Setelah laki-laki itu masuk ke kamar mandi, aku tak mendengar suara apapun di kamar mandi. Tidak ada suara air, bahkan suara batuk dia pun tak kudengar. Ngapain tuh orang kok lama banget di kamar mandinya, pikirku. Lama sekali aku menunggu tetap sepi, sehingga akhirnya aku pun tertidur kembali. Keesokan harinya kondisiku sudah semakin membaik. Hari itu kebetulan suster yang visit ke ruanganku itu yaitu Suster Rina. Suster yang biasa ku temui dan ada pas waktu di IGD kemarin. Spontan aku langsung bertanya, "Sus, pasien yang kemarin bareng aku di IGD sekarang dia kemana ya sus? Tadi malam sih ada di kasur ujung batuk-batuk terus kasihan." Tanyaku, "Pasien yang mana dek? Dari awal juga kan kamu sendirian di ruangan ini," jawabnya. "Apaan sih sus? Orang tiap malam ku dengar ada yang batuk-batuk kok di kasur ujung. Bahkan tadi malam aku lihat dia masuk ke kamar mandi." Kataku heran. "Gak ada siapa dek. Udah nih minum obatnya dulu, terus tidur istirahat," kata Suster Rina sambil terus keluar ruangan. Mendengar percakapanku tadi dengan Suster Rina, ibuku beranjak dari duduknya dan langsung keluar ruangan. Ternyata dia menghampiri ruangan suster dan menjumpai Suster Rina. Mereka pun mengobrol cukup lama. Saat ibuku balik ke ruangan, aku menanyakan bagaimana cerita sebenarnya kepada ibuku. Namun ibuku tetap tak mau menjawab. Hingga akhirnya besok paginya aku pun dibolehkan pulang ke rumah. 2 hari setelah aku pulang dari rumah sakit, ibuku tiba-tiba memanggilku dan bercerita bahwa selama ini di rumah sakit ibuku juga sering mendengar ada suara orang batuk di kasur ujung. Namun ibuku tak menghiraukannya karena tahu kalau di kasur ujung itu memang tidak ada pasiennya. Ibuku tidak mau membahasnya di rumah sakit karena takut aku ketakutan juga. Sampai saat ibuku mendengar percakapanku dengan Suster Rina kemarin. Ibuku pun penasaran dan menanyakan langsung ke Suster Rina ada apa sebenarnya. Ternyata kata Suster Rina ke ibuku bercerita kalau 2 hari sebelum aku masuk IGD ada pasien laki-laki masuk IGD dengan gejala batuk-batuk dan dirawat inap di ruanganku tepat di kasur ujung. Dan tidak lama dia dirawat di rumah sakit
Dia terjatuh di kamar mandi dan meninggal dunia. Dan saat aku masuk ke IGD, tidak ada pasien satupun selain aku sendiri. Bahkan sampai di ruangan rawat inap pun aku tetap sendirian, tidak ada pasien lainnya, ujar ibuku saat itu. Oke guys, sekian dulu cerita hantu di rumah sakit. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa di share juga dan klik tombol lonceng supaya kalian tahu notifikasi dari video Bos JP. Terima kasih sudah klik video ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita horor mistis lainnya. Bye-bye.